Assalamualaikum, selamat sore. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Bagaimana nih teman-teman? Masih semangat untuk menjalankan usaha kalian? Semoga kalian tetap semangat ya, jangan pantang menyerah, dan mudah-mudahan usaha kalian selalu diberi kelancaran ya pastinya teman-teman. Alhamdulillah sore hari ini warung saya lumayan ramai ya teman-teman. Seperti biasa ya kegiatan saya. Dan untuk hari ini saya juga dibantu oleh adik ipar saya ya, bantu-bantu beres-beres warung dan juga bantu melayani pembeli ya teman-teman. Untuk sore ini karena di klinik depan warung saya ini juga pengunjungnya lumayan ramai, jadi alhamdulillah warung saya juga mendapatkan berkahnya juga ya teman-teman. Di video kali ini saya akan sedikit membahas mengenai harga jual semua produk di warung sembako saya ya. Karena ada beberapa teman ya sering banget nanya, dan saya sebenarnya sudah sering membahas juga mengenai berapa persenkah saya mengambil keuntungan di setiap barang, ataupun berapa harga jual yang cocok agar kita tahu produk yang kita jual itu mahal atau murah ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan membahas ini cara saya ya, mungkin untuk orang lain agak berbeda ya teman-teman. Dan yang pertama yang akan saya bahas di sini, saya membuat ataupun memberitahu harga yang saya jual ini, saya mengikuti harga pasaran di wilayah Sumedang Kota ini ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti ada yang komen ya, kenapa jualnya mahal sekali, bisa ambil mungkin bisa lebih dari 20% atau berapa persen gitu ya teman-teman. Di sini saya akan menjawab ya, sebelum saya kasih kalian detail-detail harga jual di warung saya ini. Saya menjual harga tersebut sesuai dengan harga tersebut itu mengikuti harga pasaran di Sumedang Kota ini teman-teman. Jadi mungkin di wilayah kalian ya, kalau mengikuti harga jual saya ini terlalu mahal ya teman-teman. Kecuali produk-produk yang kalian beli ataupun yang saya beli dari distributor resminya atau dari sales resminya ya, itu biasanya saya mengambil keuntungan sesuai dengan beberapa persen, mengikuti nota-nota dari distributor ya teman-teman. Contohnya seperti kita belanja baik itu dari sales Wings ataupun dari sales Laurier, itu biasanya di nota ada tulisan harga belum termasuk PPN gitu ya teman-teman. Nah di situ tuh kita lihat PPN-nya itu di nota itu berapa persen. Jadi kalau dari sales-sales itu saya mengikuti harga persenan dari distributor tersebut. Dan untuk normalnya persenan keuntungan yang kita ambil itu kalau mengikuti nota dari salesnya itu biasanya 11% ya teman-teman. Tapi saya tidak tahu ya kalau di wilayah masing-masing. Tapi untuk wilayah Sumedang Kota sini, baik itu dari distributor ataupun sales resmi, biasanya di nota itu tertera 11% pengambilan keuntungan ya teman-teman. Jadi karena di nota sudah tertera ya seperti itu 11%, biasanya saya juga akan mengikuti ya teman-teman. Kalau pembelian barang dalam jumlah per-dus, contohnya seperti kopi, kemudian sabun cair dan sebagainya, pokoknya barang-barang yang saya beli per-dus, biasanya saya pengambilan untung itu 11% ya teman-teman. Kalian bisa hitung sendiri ya modalnya. Contohnya seperti teh pucuk ya teman-teman. Kalau teh pucuk ini biasanya saya mengikuti harga pasaran di wilayah sini. Untuk harga perdusnya seperti teh pucuk itu biasanya dengan harga untuk sekarang ya teman-teman, untuk sekarang di wilayah saya itu 59 sampai 58 ya teman-teman. Setiap grosiran itu harga berbeda-beda. Untuk teh pucuk satu dusnya itu kalau saya di grosiran langganan itu harganya 59.000, dan kalau per dus itu isinya 24 pastinya teman-teman. Dan biasanya kalau isi 24 itu saya akan bagikan 59 dibagi 24, biasanya akan dapat modal sekitar 2.450 perak, dan nanti baru saya akan tambahkan 11% ya teman-teman.
dan 11% dari harga modal tersebut biasanya kita dapat sekitar 2.700 sampai 2.800. Dan biasanya kalau ada yang beli untuk jual kembali, biasanya saya hitung dengan harga per botolnya itu 3.500 ya teman-teman. Kalau saya jual sendiri keteng di warung saya itu biasanya kalau yang enggak dingin saya jual 4.000, kalau yang dingin masuk kulkas biasanya saya jual 5.000 ya teman-teman. Kenapa saya jual 5.000? Karena pembayaran listrik di warung saya ini mahal banget ya. Kita sesuaikan dengan pembayaran listrik ya teman-teman. Dari situ kita akan mendapatkan keuntungan yang lumayan ya teman-teman. Mungkin di tempat kalian untuk harga teh pucuk mungkin harga bisa jual 3.000 ataupun 4.000 ya. Tapi kalau di wilayah Sumedang Kota sini, di wilayah saya sini itu harga 5.000 itu sudah pasaran ya teman-teman. Kemudian untuk produk sembako ya, contohnya seperti gula, tepung terigu, beras, telur, dan minyak ya. Kalau untuk produk-produk tersebut itu saya pengambilan keuntungan itu tidak terlalu banyak ya teman-teman. Kalau kalian mau ngikutin per persenan juga boleh, per 11%. Jadi kayak tepung terigu ya, kalau tepung terigu itu satu karungnya biasanya 25 kilo. Kalau harganya sekitar 180 atau 170, kalian tinggal bagikan ya, harga modal seumpama harganya 170, kalian bagi 25 kilo dan hasilnya berapa dari yang kalian bagikan, baru kalian tambahkan 11%. Kalian bisa jual dengan harga yang sudah kalian hitung itu, atau kalian bisa menambahkan sedikit ya teman-teman. Contohnya seumpama setelah kalian bagikan dan kalian tambahkan 11%, ternyata kalian mendapatkan harga sekitar 9.200, kalian bisa tambahkan atau kalian genapin menjadi 9,5 ataupun 10.000. Itu terserah dari kalian ya teman-teman, asalkan harga tersebut itu masih harga pasaran di wilayah kalian. Dan kemarin ada nih yang menanyakan teman-teman ya, waktu saya upload video sebelumnya itu saya kan belanja mineral, minola gelas, minola botol, dan teh pucuk ya, menanyakan harga jual saya. Kalau untuk minola gelas biasanya saya per dus itu saya jual satu dusnya 17.000 ya teman-teman, dan kalau eceran itu saya jual 500. Jadi kalau ditanyakan modalnya berapa untuk minola gelas, untuk minola gelas itu setiap grosiran itu berbeda ya teman-teman. Kalau grosiran subuh saya ini sebenarnya harganya lumayan mahal, sekitar 15.000 ya, tapi kalau grosiran yang satu langganan saya yang sampai 9 tahun itu di tempat beliau itu lebih murah, 14.000. Jadi saya satu dusnya itu mengambil keuntungan 2.000 ya teman-teman. Kemudian untuk minola botol itu harga pasarannya di sini itu 3.000 ya teman-teman, dengan modal itu per botolnya 1.000 lebih ya, kalau nggak salah 1.000 berapa gitu, tapi saya jualnya 3.000 ya teman-teman untuk ecerannya. Kemudian untuk aqua dan mineral 600 ya. Ada juga yang menanyakan berapa harga jualnya saya. Kalau untuk minola untuk harga mineral 600 dan aqua 600 ya, itu saya jual kalau eceran itu 5.000 ya teman-teman. Di sini sudah pasaran banget ya, mau itu dingin mau itu biasa harganya sama. Biasanya di tempat-tempat lain lebih murah ya, karena memang ada beberapa pembeli yang memang pendatang, biasanya mereka suka bilang di sini kemahalan gitu ya teman-teman, tapi itu sudah harga pasaran di sini ya teman-teman. Jadi kita itu mengikuti harga pasaran di wilayah Sumedang Kota. Berbeda dengan harga seperti persabunan ya teman-teman, kayak Daya, kemudian Sunlight, kemudian Soklin liquid ya, itu kita tidak bisa mengambil keuntungan terlalu banyak teman-teman. Kalau saya beli di distributor atau sales resmi Wings, biasanya liquid itu modalnya per rencengnya itu sekitar 4.000 sedikit ya, 4.600 atau 700 gitu ya teman-teman per rencengnya. Jadi kalau per dus itu biasanya modal dari mereka itu 46.200.
Tetapi kalau saya jual rencengan memang tidak mahal ya teman-teman. Saya jual harga 5.000, jadi saya pengambilan untuk untungnya sedikit ya, nggak nyampe 500 perak ya teman-teman. Tapi saya mengambil keuntungan itu dari eceran ya, eceran itu 500 perak. Sebenarnya kalau dihitung-hitung sama aja teman-teman, karena saya itu kalau per renceng saya jual 5.000, dan kalau eceran itu per bungkusnya saya tuh jual 500 ya teman-teman. Kalau di warung saya itu paling laris itu liquid yang harga 500. Justru liquid yang harga 1.000 itu kurang ya kalau di warung sembako saya. Intinya kalian kalau mau membuka usaha sembako ini, kalian harus prepare dulu. Prepare yang saya maksudkan di sini bukan masalah produknya ya teman-teman. Kalian harus cek dulu harga jual di wilayah kalian ya. Kalian bisa hafalin, kalian bisa pahamin, atau kalian bisa pelajari dulu baru kalian memulai. Karena takutnya kalau kalian modal nekat, tidak mengerti dulu, tidak memahami dulu ya cara pengambilan modal untungnya atau cara menentukan harga, itu akan membuat kalian kesusahan nantinya ya. Jangan sampai kalian menjual produk itu terlalu mahal ya teman-teman. Kalian harus pelajari cara menghitung, mengambil keuntungan dari setiap produk kalau kalian belanja di Kulakan. Soalnya kalau di Kulakan itu biasanya kalau kita mengambil per piece itu harganya jauh lebih mahal ya teman-teman. Kecuali kalau nggak kalian belanjanya per dus ya, itu biasanya diberi harga tuh lumayan murah. Itulah cara saya ya teman-teman dalam mengambil atau menentukan harga jual semua produk di warung sembako saya ya. Mungkin setiap pengusaha sembako itu cara pengambilan atau cara menentukan harga jual barang itu berbeda-beda ya. Kalau kalian punya saran boleh komen di kolom komentar ya teman-teman, agar kita berbagi pengalaman dan mudah-mudahan bisa mengoreksi ya apakah saya salah atau benar ya teman-teman, biar saya juga bisa mengoreksi kesalahan saya agar kedepannya bisa lebih baik. Sekian video hari ini dari saya, semoga sedikit bermanfaat untuk kalian yang baru akan memulai usaha. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Delapan.